Bapak saya juga ada ya. Bapak saya nggak ada Pak Umar ya. Pak Umar ikut juga yang besok datang. Apa namanya ikut? Mungkin di album Rismat itu. Ya yasinan itu apa namanya majelis tahlil. Taklim. Tahlil. Guyuban tahlil. Guyuban tahlil MGH ini. Ini apoteker. Nyaris jadi menantunya Yahya Muhaimin. Oh ya. Ini ada Adono. Dari Tasikmalaya. Adono Makomo. Iya, betul. Ini ada kendali duitnya. Yang apa itu? Ah, ini pingpong persahabatan yang Nurul Fadri. Oh, Nurul Fadri. Dengan yang besar itu. Ayo Pak, sama Jansa, mereka ada semua. Jansa doktor tercela. Ada yang Mokhtar Gunting mau masuk. Main di udah dokter itu. Udah, dosen di Gunadarma Palembang. Palembang. Pernah jadi wakil rektor itu. Sekarang rumahnya di Wonorejo, istrinya di Bang Nandiri. Evi Rosiana. Api Unggul. Almarhum Slamet Catur Pandi. Pak Pandi itu kan yang sopirnya sopirnya Pak Tris almarhum. Pak Tris. Istrinya itu kan Rita sejarahnya juga. Sekarang dia di Jomblangan. Oh ya, si Pendinya kemana sekarang? Di Jomblangan. Jomblangan. Buka kafe Kamboja. Oh. Dulu pernah tak pinjem dia nganu di Bapas itu apa gawe tulisan koperasi itu. Keahliannya itu. Iya, keahliannya. Bikin tulisan itu. koperasi itu. Iya. Keahliannya itu sampai kemana-mana. Cuman taman rekreasi yang kalah naik kiri mau ke Jalan Wonosari itu. Oh, Bukit Bintang. Oh, Bukit Bintang. Yang bikin proyek dia bikin semua. Pendi. Kalau ada tulisan Pendi. Pertamina, sponsornya dia buat itu. Yang buat ya. Berapa puluh juta itu. Pinter ya. Rumahnya ramai. Tulisannya. Sekarang dia dapat warisan nyewa tanah gitu. Bikin kafe. Dia kafe ada yang bilang. Ini camping terakhir Api Unggun. Mana itu? Betul pindah ke Bang Marijan. Marijan masih ya. Ini almarhum Yanto. Coba? Ini almarhum ponaknya Bu Slamet. Oh. Namanya saya tinggal di Lombok. Kemarin waktu di Bulan. Ini adiknya Cuk, Pak. Cuk udah bukan. Sepupunya Ya, sepupunya Cuk ya. Ini ponaknya itu. Di Lombok, siapa ya? Anto meninggal di sana, tempat adiknya sih. Ini ya. Baru pulang umrah 2 minggu, baru pulang umrah seminggu. Iya, tahu. Nah, sekarang adik Indra, itu sana di Lombok. tempat rumahnya Anto. Selong, kota Selong. Tak ada pun datang. Anak saya pertama di desa, saya udah punya anak. Ini ada Wahyu. Ada Wahyu, Wahyu Hartono. Lampunya Alarma Surya Jajak foto bersama. adiknya Uyan. Iya, adiknya Surya yang Aku jadi aku Dharma itu kakaknya. ada Dina, Dharma, Surya, Luis, Wahyu sekarang Ini yang mana? ini saat ini yang Surya. ya masing-masing hebat. Yang di sini kan masih ada sama sini. Anak orang ini dia anak di kandangnya kan Ada acara Andi, acara di Bantul. Acara Bantul udah SMS.
Ini ada nama tadi. Almarhum. Oh. Ada Mas Budi Satpam. Satpam di Mas Budi ini Satpam Martani. Oh, Satpam Martani. meninggal. Kapan? Kapan? Kasih tahu dulu. Jadi kita tidak adik, tidak emas, tidak kawan. Iya. Tergantung yang manggil Yang kapan. manggil kapan ya. Saya itu juga kapan kita dipanggil nggak tahu. Harinya Pak apa? Betul-betulnya apa? Inal. Nah, Pak Arifin, Namanya Pak Arifin. Ketua Pak Arifin PHBI. meninggal. Pak Arifinnya udah meninggal. Inalnya masih ya inalnya ya. Nah, masih mati boy. Masih. Masih. Dulu tempatnya betul Arifin. Mas Apa? Dia turun ke Kucungan tuh. Iya, sama itu. Padahal enak. Orang jong sekali. Di Semarang nih biasanya di sini loro. Wana dia pikir, sakit dok senang juga Mataram. Sakit ya. 2 minggu anak kayak 2 lulus. Siapa? Anak Fikri. Fikri. Oh. Lulus dalam energi ada undang ini. Oh. 2 bulan kemudian jatuh sakit ya. Sampai meninggal. Tidak, masih pun. Ini ya masih sering hubungan Mas Agus nih. Iya. Saya circle sampah gitu kan biasa. Ibunya almarhum. Iya. Aja bingung. Harusnya bingung. Setarisnya apa? Tarisnya di Ada saja. Ada sepanjang. Iya. Ya pinter kita. Padahal bos kunci apa yang buatan pinter loh. Oh, aja kira tahu pinter. Pak Samuel. Pinter Orang perantauan ini rata-rata kan pinter gitar. Zaman tip recorder gitu. Kita diajak foto. Di Pedapon sudah disiapkan. Ayo mari. Makanya. Monggo Mbak Mei. Ya, foto dulu. Foto dulu banyak. Ada air dulu. Coba dulu. Oh, adanya apa? Produk. Pak, silakan. Pak. Satu, dua, ini gimana? Moga-moga. Foto-foto zaman dahulu ya. Sebagian itu. Kalau yang dibuat kantor albumnya sampai itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang begitu banyak. Kita hanya diminta untuk memanfaatkan nikmat itu sebagai cara ibadah pengabdian kita kepada Allah SWT. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasul, uswatun hasanah kita, di mana beliau sangatlah kita dambakan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin saudara sekalian, pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan acara reuni akbar dan temu kangen alumni Masjid Darul Husna Pongok Kidul, Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah Ranting Baciro, dan beberapa lembaga, beberapa komunitas terkait dengan hadirnya Masjid Darul Husna sejak tahun 1984. Aktivitas Masjid Darul Husna dimulai di bulan Ramadan. Mengapa itu terjadi? Kami ingat, kami selaku teman-teman mahasiswa merantau agak kesulitan untuk mendapatkan tempat ibadah. Nah, saya banyak dapat informasi pada saat itu ibadah Ramadan terjadi di Balai RK, kalau sekarang Balai RW, karena belum ada tempat. Kemudian ibadah itu berpindah ke asrama Kujang. Nah, disitulah saya teringat suara adzan saya mengalun di asrama Kujang saat saya melihat ada anak-anak lari ke sana kemari. Ternyata itu adalah Ramadan yang saya kenal. Waktu itu ketua RK-nya Bu Suryo, wanita, itu ibunda dari Mas Hendri, Mas Gun almarhum, Mas Penta, Wijaya, dan beberapa keluarga yang ada yang saya kenal. Kemudian silih bergantinya waktu kami bertemu dengan beberapa kawan-kawan perantau, dengan teman saya, senior saya yang kuliah di Fakultas Sasdaya UGM, Sastra Budaya, jurusan Bahasa Indonesia. Beliau begitu lulus, pernah saat beliau menjabat predikat, mendapat gelar kesarjanaan doktor, beliau pernah dipercaya menjadi rektor di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Itulah yang mengantarkan kami mengenal pengajian muda-mudi Pongok Kidul dengan beberapa tokohnya, Bambang Sutamat, Mbak Ning, Mas Budi Supramoto almarhum, kemudian ada orang tua Pak Saitu, Bu Saitu, Bu Warsin, Pak Warsin, dan beberapa mereka yang lain. Nah, alhamdulillah saat itu ada tokoh P2A. P2A itu satu lembaga dari Depak, jadi pembinaan pengamalan agama Islam yang diketahui oleh Raden Suharjono, ayahanda dari Insinyur Pratomo yang kami panggil bahasa Mas Bomo, adiknya Mas Widakto, Insinyur ada Mas, dan yang lainnya. Kita bertemu dengan beliau itu untuk membicarakan bagaimana Pongok Kidul punya masjid. Nah, kami teringat berjalan ke sana kemari, lihat kami melihat di belakang balai ada jurang ke tempat sampah. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan sedikit ruangan itu. Kemudian kami berbicara, ada Pak Amran sama itu takmir pertama, ada Kiai Haji Ahmad Duki, penasihat ulama kami saat itu. Tercetuslah teman-teman, bagaimana kalau di sini kita bangun masjid. Maka bertahap kami berbicara, berdiskusi, bermusyawarah. Ya sudah, kita coba membersihkan sampah di situ, kita sisihkan. Kemudian kami bertemu dengan siapa yang punya potensi untuk berkontribusi
agar masjid itu terwujud, kita datangi beberapa kawan-kawan yang punya keahlian membuat gambar bangunan, yang punya kemampuan sebagai bidang sosial, keagamaan, dan segala macamnya, berkumpullah kami. Maka adalah karya monumental. Sekarang sudah Insinyur Widakdo membuat gambar sederhana, ya, semacam ya mungkin bukan pendopo, kecil sekali. Ya sudah, kita mulailah. Ada ukuran bangunan tempat ibadah kurang lebih 8 kali 6 meter kurang lebihnya. Maka kami mencoba satu demi satu. Kayu itu, di kayu bekas kita panjangkan di situ, kita puruk separuh lebih jurang yang ada di situ. Sampah kami biarkan agar tidak terlalu banyak makan tanah. Maka sedikit demi sedikit, lambat laun berdirilah berapa pancang kayu. Kemudian kami dapat ini dari bekas bangunan ini, tidak apa-apa. Nah, dan pada waktu tahun 1984 terjadilah jemaah sholat taraweh bulan Ramadan. Waktu itu masjid lantainya masih tumpukan pasir. Kita dapat bantuan beberapa tikar dari Ibunda Mbak Mutia, Mbak Nunu, tinggalnya di Salam Gemolong. Beliau menyumbang beberapa jemaah. Ya itulah, dipakai Pak Ahid Abbas Duki, ulama kami, dosen hukum adat di Fakultas Hukum UI. Sebagai ulama, tunjukkan beliau merasa kami apa adanya dan betul berjalan demi waktu kegiatan. Kami berpikir dengan kawan-kawan perantau dan dengan penduduk asli Pulau Kidul, banyak program keinginan, cita-cita bagaimana masjid ini terus kita bangun semoga mungkin untuk mengcover semua kegiatan umat Islam yang ada di Pulau Kidul. Terlahirlah satu organisasi, RISMA, Remaja Islam Masjid Darul Husna. Bikinlah kami kegiatan diskusi kesana kemari bikin program. Ada kegiatan pengajian anak-anak rukun kampung Pungok Kidul. Waktu itu pengajian anak-anak, belum TK TPA. Nah, dengan demikian banyak kegiatan yang kami lakukan di Remaja sama itu. Ada satu agenda yang cukup kolosal, cukup besar, namanya Pekan Muharram. Kita awali di tahun 1986. Banyak agenda, cerdas cermat agama Islam, seni, lomba puitisasi, MTQ, lomba gerak jalan, dari beberapa masjid yang kami kirim untuk turut memeriahkan, turut mensukseskan acara Pekan Muharram itu. Setelah berjalan sampailah kepada titik pengumuman hasil lomba di waktu malam, yaitu pekan seni dan pembagian hadiah. Setelah itu acara berjalan, kita tutup dengan satu pertemuan kembali dengan kawan-kawan untuk rekreasi, aktivitas karya untuk melaksanakan program berikutnya di Kaliurang. Di sana kami melakukan tidak hanya camping, tidak hanya kemah, tapi kami membuat satu materi untuk adik-adik kami agar mereka bisa melanjutkan estafeta dakwah Islam yang ada di Pungok Kidul. Ya, bukan semata-mata ansih mereka bersenang-senang, berhura-hura, tapi ada sholat malam, ada materi pembinaan remaja masjid berikutnya. Sehingga setelah selesai kami kembali ke Pungok Kidul, kembali berkiprah kembali kepada kesibukan masing-masing, yang ke kampus, yang kemana pun. Setelah kami pulang dari kemah, camping, dan beberapa kegiatan kami ada di Kaliurang, kembalilah kami kepada kesibukan rutinitas biasa, ke tempat kami kos, kemudian kami kembali ke masjid, beribadah seperti sebagaimana biasanya. Kami pun berdiskusi, bermusyawarah apa yang harus kita lakukan untuk memakmurkan masjid ini.
bermusyawarah kami kepada dengan sesepuh ya, kepada Kiai Mahduki, Pak Suarjono, Pak Amran, waktu itu ketua takmir pertama saat masjid itu resmi. Nah, tentang takmir ini justru kehadirannya itu diawali dari remaja Islam Masjid Darul Husna. Berkumpullah kami bagaimana masjid ini harus ada lembaga yang mewadahi. Maka kami berikutnya harus membentuk Takmir Masjid Darul Husna TMDA Pengok Kidul Yogyakarta. Kemudian diputuskan dalam musyawarah itu terpilih Bapak Amran Samad sebagai ketua Takmir Masjid Darul Husna, periode pertama wakilnya Muhtar Has, dan beberapa bidang tugas. Terus berjalan kegiatan program kerja di Masjid Darul Husna di bawah naungan Masjid Darul Husna. Ada Rismat di situ, ada pengajian anak-anak di situ. Kemudian berjalannya waktu, kami dekat dengan asrama Kujang karena banyak kontribusi teman-teman masyarakat Kujang itu yang membantu kegiatan masjid, sampai ada satu nama Bunyamin, alumni IAIN 1987. Sekarang dosen sekolah tinggi agama Islam di Sukabumi, di Yayasan Kiai Haji Anwar Sanusi yang baru-baru ini dapat penobatan sebagai pahlawan nasional dari negara. Ya, beliau di Sukabumi. Kemudian ada satu forum sebagai jawaban keresahan kenapa program remaja Islam Masjid, program takmir masjid, beberapa bagian kurang diminati dari kalangan mahasiswa dan pemuda. Maka saya berdiskusi dengan satu kawan dari Cirebon, namanya Raden Tatang Astarudin. Beliau kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Saya berdiskusi panjang tentang satu media yang mungkin untuk memberikan jawaban mengapa kegiatan dakwah masih kurang. Waktu itu memang kegiatan kampus, dunia kampus sangat marak. Tercetuslah ide kami dalam bentuk forum, yaitu FUSI, Forum Ukhuwah Studi Islam. Nah, ini untuk mengcover, untuk menambah agenda yang tentu kami selalu kaitkan dengan Masjid Darul Husna. Dan kami bekerja sama sebagai mitra kerja, sebagai partnership dengan pemuda Muhammadiyah Ranting Batiro, Aisyah Ranting Batiro, dan ada BKAI yang ketuanya adalah Kiai Haji almarhum, sudah almarhum, yaitu Abu Kustin, yang penasihat PHBI Batiro saat itu, sebelum menjadi PHBI Mandala Kerita beberapa tahun ini. Dan itu semua kami serap, kami tangkap, kami kumpulkan, kami rumuskan, untuk kami terjemahkan di mana kami mengadakan kegiatan, entah itu di Rismat, entah itu di takmir masjid, entah itu di pengajian anak-anak, entah itu di FUSI. Dan beberapa kegiatan kami adakan tidak semata-mata kami mengaji Al-Quran, berdakwah, sholat, ibadah-ibadah Ramadan, tapi ada media, sepak bola, ya tenis meja, ya sepak takraw yang memang Melayu banget itu, sepak takraw di Tarumartani saat itu. Nah, dari situ pun kami tidak semata-mata olahraga, kami duduk di warung-warung sambil berjalan, itu pun selalu berdiskusi tentang dakwah Islam. Kemudian berjalannya waktu, ada satu kegiatan yang cukup memberikan kesan kepada Darul, yaitu kerjasama remaja Masjid Darul Husna dengan pemuda Muhammadiyah dan Ranting Aisyah, Nasihatul Aisyah Ranting Batiro, yaitu apa? Penyembelihan hewan kurban. Barangkali itu baru sekali ini terjadi di Masjid Darul Husna. Setelah hari pertama, orang sibuk di masjid-masjid masing-masing panitia lokal, kami berpikir masih ada kepercayaan dari para sahibul kurban Muhammadiyah dan ibu-ibu Aisyah. Bagaimana kalau kita mengadakan penyembelihan di hari kedua, di hari Rasyid? Maka kami usulkan, coba bagaimana kalau kita adakan di Darul Husna. Itu pernah terjadi satu kali. Alhamdulillah saat memang banyak kegiatan. Kemudian kami juga terlibat dalam Muktamar Muhammadiyah saat diadakan di Mandala Kerida. Kita berkiprah pemuda Muhammadiyah, soalnya kita mengadakan lomba sepak bola, lomba voli dengan beberapa kawan-kawan yang mereka punya kenalan di Kabupaten Sleman, di Bantul, di Kulon Progo. Itulah media-media untuk mencerdaskan, mendewasakan kami, dan itu menjadi sumber inspirasi. Kami selalu berkreasi untuk bagaimana kita kembalikan untuk menambah khasanah
kegiatan yang ada di Darussunnah. Nah, singkat cerita, karena waktunya sangat terbatas, kami pernah punya obsesi bagaimana setelah tahun berganti cukup lama, beberapa teman-teman sudah selesai, sudah menikah, sudah jauh, ada di Palembang, di Aceh, di Lombok, di Mataram, di Jakarta, di beberapa kota besar di Jawa Barat, ya, dan beberapa kota terdekat, Semarang, ada di Solo, sudah berkeluarga. Nah, saya berpikir bagaimana saya adakan reuni. Kita coba waktu itu sampai saya terbawa mimpi, namun belum bisa terwujud karena satu dan lain hal. Nah, mungkin qadarullah pada saat dunia semakin dekat dengan medsos, dengan sosmed, dengan grup WA, dengan Facebook, dengan apalah namanya, saya ini agak gaptek soalnya. Nah, mungkin Mas Galen yang lebih hafal itu, maka saya baru dengan beliau. Saya berpikir ulang, teringat bagaimana seandainya reuni ini akan diulang. Saya lontarkan lagi, saya mendapat masukan, saran dari beberapa kawan-kawan lewat grup WA. Ya udah, saya beranikan untuk mengadakan reuni akbar dan temu kangen di Ramadan 1444 di 2023. Terjadilah reuni itu di Cafe Tarumartani. Nah, kemudian pada reuni itu saya kumpulkan dari alumni Masjid Darul Husna, dari alumni FUSI, dari alumni Pemuda Muhammadiyah Ranting Bajiro dan Nasatul Asyar Ranting Bajiro, ada bapak-bapak Muhammadiyah, ada ibu-ibu Asyiyah, dan beberapa komponen unsur kemasyarakatan yang ada di lingkungan Pondok Kidul dan Sekularan Bajiro. Maka hadirlah, tidak banyak, tapi saya bersyukur cukup representatif. Ali Amin Darussunnah, ada Bu Untung, ada Bu Amir Bajiro, ya, ada Mas Gale itu kader Rismat, dan beberapa kawan-kawan yang berada di forum Paguyuban Tahlil Yasinta. Yasinta itu singkatan dari Yasin Tahlil. Kalian tahu mungkin hadir di situ, ya. Kemudian beberapa kawan yang pemuda muda itu termasuk lokomotif kegiatan dakwah kalangan muda. Dari kawan-kawan yang ada di Monastra, itu Moda Mudi, Soka, Teratai. Nah, hadir mereka di reuni akbar itu. Maka kami mencoba mengungkapkan kegelisahan umat, baik yang ada di masjid, di beberapa institusi keagamaan, bahwa umat ini banyak dipercaya, banyak menerima amanah. Bahkan organisasi sebesar Muhammadiyah pun dari beberapa pucuk pimpinannya pada waktu kami mengikuti muhasabah bulanan tiap kecamatan, nah itu Muhammadiyah saja mengeluh. Banyak aset, mereka punya tabungan abadi, banyak musola. Di Ranting Bajiro ada musola Aisyah, musola Al-Manar. Bahkan beberapa itu aktif di beberapa masjid terdekat. Mengeluhkan bagaimana remaja masjid pemuda Muhammadiyah, kenapa sekarang itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka sepertinya tidak mati, tapi tidak juga hidup. Ya, orang mutu dengan tek biaya itu, la yamutu wa la yahya. Tapi banyak dikeluarkan, tapi tidak hidup juga gitu loh. Kayak orang mati, tapi ada orangnya. Ini apa-apa ini? Padahal kita tuh diminta ya untuk yuk aktifkan, makmurkan masjid, makmurkan musola yang diamanati oleh umat. Oke lah, kita sibuk kesana kemari, punya kewajiban untuk keluarga, mencari nafkah. Tapi ingat, kita hamba Allah. Harus di mana hamba Allah ini? Ya, masjid itu salah satu benteng kehidupan. Ya, kata beliau Nabi SAW itu, benteng hidupnya ada 3. Masjid, zikir kepada Allah, dan baca Al-Quran. Ini benteng. Kita tahu benteng, tentu itu akan melindungi kita dari bahaya. Maka ingat, berkiprahlah di 3 media ini. Media zikir, jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama. Dan banyak-banyaklah berada di masjid. Siapa yang ingin menjadi tetanggaku, kata Allah, maka berkunjunglah ke masjid. Siapa yang akan mau ingin aku sebagai keluargaku, bacalah Al-Quran. Luar biasa Allah itu mengilustrasikan hambanya. Allah itu punya tetangga, kita bertetangga, harus rukun. Rukun tetangga, rukun warga. Allah juga menggunakan kalimat itu untuk memudahkan dipahami oleh hambanya.
Tetanggaku orang yang mendengar adzan bergegas untuk apa? Terutama yang laki-laki berjamaah di masjid. Maka semua ironi. Sampai Nabi itu dengan tegas mengatakan, siapa umat Islam berada di lingkungan masjid, dia dengar adzan itu, tapi tidak berjamaah, munafik orang itu. Sekalipun dia sholat di rumah, dia sholat ibadah, tapi tidak ada pahala. Karena dia tidak mau mengunjungi masjid. Dan siapa orangnya? Omong kosong. Mengaku Islam, beriman. Tapi Al-Quran hanya dipajang. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, petunjuk bagi manusia, penjelasan dan pembeda. Itu tolak ukur kalau kita beriman, bukan yang lain. Dan itu bisa menjadi syifa. Kita ini kadang-kadang gelisah, gundah gulana. Obatnya baca Al-Quran, berzikir. Nah, itu semua harus kita hidupkan, kita giatkan, ya, menjadi ghirah kehidupan umat Islam. Dan marilah kita warnai rumah tangga kita agar betul-betul rumah itu, kata Nabi, jadi baiti jannati. Jadi surga itu yang hakiki memang nanti setelah kiamat kita bertanggung. Tapi surga itu bisa diciptakan di dunia. Tapi mengatakan itu di rumah tangga kita harus kita ciptakan nuansa surgawi yang penuh kenikmatan. Harus dalam suasana rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, samawa. Fid dunya di dunia, wa fil akhirah di akhirat, sampai ilal jannah, sampai masuk surga. Kita ingin masuk surga itu berombongan, bukan sendiri-sendiri. Jangan sampai nanti kita menggandeng istri kita, padahal kita punya anak. Ditanya sama anak kita nomor 2. Bu, Pak, mana mas itu? Masa kita bilang, Bu, apa-apa itu? Nanti dijawab oleh, mana anakmu? Kurang 1. Itu amanah. Kamu minta kepada aku beri. Kemana? Ternyata anak itu ahli neraka. Anak ini protes. Mau kemana Tuhan orang tua itu? Loh, siapa? Itu orang tuaku. Saya tidak mau masuk neraka. Enak-enak aja dia masuk surga. Sebaliknya begitu. Ya, oleh karena itu kita terhadap anak kita, kata Allah, kata Nabi, bersiapkanlah mereka akidahnya. Ajari Al-Quran lebih utama. Kenalkan mereka dengan Tuhannya. Kenalkan mereka dengan Nabinya. Sampai mereka itu bisa baca Al-Quran. Orang tua ini yang semula katakanlah ahli neraka, justru dia nanti oleh malaikat diletakkan mahkota di kepalanya. Orang tua terkaget-kaget. Ya malaikat, ini apa-apa ini? Ini mahkota. Mengapa terjadi? Karena engkau telah mengantarkan anakmu ahli Al-Quran. Sekarang lagi marak tahfiz Quran. Itu harus, ini tidak ada kata lain, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau Bapak ingin selamat dunia akhirat, jadikan generasi ini. Karena itulah kebanggaan umat. Jadi tidak hanya, ya, semoga anak ini menjadi anak yang soleh, berbakti kedua orang tua, berbakti kepada bangsa dan negara. Kenapa tidak ada kata berbakti kepada agama? Nah, jadi kalau ingin menjadikan anak, kita sering mengatakan kebanggaan. Tapi apa yang terjadi pelaku mereka itu? Kita sangat sedih. Ingat, terakhir, camkanlah pesan dari Surah An-Nisa ayat 9. Apa itu? Intinya adalah, hendaklah orang tuanya khawatir, cemas manakala meninggalkan di kemudian hari anak keturunan yang lemah akidah, lemah sosial, lemah segala bidang kehidupan. Apa kita tidak sedih nanti kalau anak kita keteteran, jadi pengemis, jadi orang bodoh, kalau kita wariskan harta? Jangan waris harta, wariskanlah ilmu, kata Nabi. Kalau kita wariskan harta habis, kemana anak kita mencari harta? Padahal dia bodoh. Tapi kalau dia pinter, sekalipun kita tidak mewariskan harta, tenang kita, karena dia punya ilmu. Pasti dia bisa mencari nafkah. Pasti ilmu itu akan dibutuhkan orang. Dicari anak itu untuk bisa dimanfaatkan dalam satu bidang. Maka terakhir Allah bersabda, ini penting. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan aku angkat orang-orang yang beriman dan yang aku beri ilmu beberapa derajat di antara kalian. Jadi derajat kita ditentukan apakah kita beriman, apa kita punya ilmu. Derajat posisi baik di bidang kehidupan di dunia, sebagai apa kita ingin derajat baik, ingin posisi yang baik, bekali mereka akidah yang kuat, ilmu yang mumpuni. Insya Allah mereka akan punya posisi yang indah. Tapi kalau kita hanya menghasilkan harta,
Tapi kita tidak memberikan ilmu, anak ini bodoh, hartanya banyak. Tapi justru memang dihapusi. Habis, bingung mereka. Ini mengerikan sekali generasi masa depan. Mereka punya tanggung jawab besar. Maka disiapkan. Tapi berpesan, bekalilah anakmu. Karena mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Diingat-ingat itu. Jadi bekali mereka ilmu. Sekali lagi ilmu. Kalau ingin, Allah yang akan mengangkat. Ayat ini pasti mutlak benar. Dan itu sudah bukti. Saya sering memberikan contoh terakhir. Saya selalu mengilustrasikan memberi teladan Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Kita tahu beliau, ya, Jerman, alumni Jerman. Beliau memang saya pernah berkata, kalau yang berusaha mau menyerahkan Habibie, berapapun Habibie minta akan kami bayar. Tapi Habibie punya pilihan bijak. Tidak. Ya, rakyat ini masih perlu diangkat, maka beliau kembali. Habibie itu terkenal dengan saat jargon, ya bukan jargon idealisme, ada imtak dan iptek. Nah, itulah Habibie. Ilmu, pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa. Yaitu kalau bahasa Al-Quran itu ulil albab, itu di UII menjadi tulisan yang mengingatkan ulil albab itu. Ali Imran ayat 90-51. Itulah yang barangkali perlu kita buka lagi, perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita. Sekarang media sudah banyak kemudahan. Bagaimana kita tidak mampu memanfaatkan itu, maka kita akan ketinggalan. Ada medsos, ada WA, grup ini, grup itu. Tidak perlu kita secara tradisional, manual, mendatangi penceramah, khotib, pakai motor, Pak mohon ini, mohon itu. Tidak, cukup lewat PA aja. Pak mohon tanggal ini, ya, bulan ini jadi khotib, jadi tafsir berisnya. Oh siap, udah cukup. Dalam hitungan detik sudah siap kita mengadakan dakwah. Lebih dari itu seperti saya hendak menyampaikan begini. Islam ini rahmatan lil alamin. Tidak cukup hanya berbicara ibadah mampu. Ada ibadah sosial yang sangat banyak cabang. Berkiprah di sana, ya. Apa saja medianya supaya itu baik. Di mana Islam bisa bertebaran, kita islamisasi, kita warnai dengan keislaman. Insya Allah. Islam itu kan sangat luas. Nah, ini beberapa media dan metode, ya. Pak Amin Rais pernah bicara, jangan bicara surga di depan orang lapar. Maksudnya apa? Ayo Pak ngaji, ayo Bu ngaji, ayo Pak sholat. Mereka masih lapar. Becaknya belum ada penumpang. Bagaimana saya ngaji, Pak? Bagaimana saya bisa ibadah, bisa sholat, bisa baca Al-Quran? Wong saya masih lapar. Jualan saya belum laku. Nah, mestinya dana yang ada terkumpul di kas-kas masjid itu dimanfaatkan untuk membantu anak yatim, fakir miskin, usaha produktif. Ya, beri modal untuk mengangkat ekonomi dan bidang-bidang yang lain. Kalau mereka itu sudah kenyang perutnya, baru diajak, ayo Pak sholat, ayo Dek baca Al-Quran, ayo Bu beribadah. Insya Allah bisa kali mereka udah kenyang, enak beribadahnya. Kalau masih lapar, bagaimana berdiri, bagaimana ruku, masih lapar. Nah, jadi sekarang tantangannya adalah bagaimana kita memaksimalkan, ya, potensi umat bersinergi. Takmir, Rismat, Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Asyiyah, Bapak Muhammadiyah dan Ibu Asyiyah, dan semua institusi agama yang ada di negara kita ini, apa itu KUA-nya, apa itu DMI-nya, apa itu Basnasnya, apa itu Badko-nya. Tapi sayang, dan sekian banyak lembaga ini tidak mampu mengcover program umat yang sebenarnya kalau kita memang bersinergi, insya Allah. Nabi pernah berkata, bahkan lewat lisan sahabat beliau, sekaligus menantu beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada dua predikat, ya, radhiyallahu anhu dan karamullah wajah. La haqqun illa biquwwah, beliau katakan, tidak ada kebenaran tanpa kekuatan. Tapi kita mengatakan Islam itu kuat, benar, hak, Al-Quran hak, hanya hak. Tapi kalau tidak ada kekuatan, akan menjadi lemah itu semua. Ya, la haqqun biquwwah. La quwwah illa bi jamaah, ini penting. Tidak ada kekuatan tanpa berjamaah, bersinergi kalau bahasa kita. Bekerja sama, potensi umat yang aulia, yang ulama, yang wanita, bapak, ibu-ibu, yang generasi mudanya, yang ada di Rismat, pemuda masjid,
Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Asia harus bekerja sama ini. Ya, tidak ada jemaah tanpa pimpinan. La jemaah illa bi'amrin, tidak ada jemaah. Bagaimana orang mau sholat kalau tidak ada imamnya? Bagaimana orang akan teratur dalam kiprahnya kalau tidak ada ketua RT, ketua RW, ya, lurah sampai ke RI 1. Harus ada yang memimpin. Kita punya Amirul Mukminin Sayyidina Umar, punya Kanjeng Nabi Rasulullah yang sangat lengkap kepemimpinannya. Itu teladan semua. Maka saya tidak setuju kalau Nabi Muhammad itu disebut figur. Bukan. Nabi itu bukan figur. Nabi itu sudah punya nama yang pas dari Tuhannya. Apa itu? Uswatun hasanah. Teladan yang baik. Bukan figur. Kalau di public figure, manusia silakan. Mungkin sedang dengan artis ini, aktor ini, oh public figure. Tapi ingat, tidak bagus generasi muda ini kalau selalu bicara figur. Kita punya teladan hidup yang sudah jelas menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kenapa kita harus cari public figure lah, figur publik? Tidak ada itu. Mana kata mereka, jatuh malu kita. Apa yang kita teladani lagi? Nah, itulah saudara sekalian beberapa saja yang bisa kami hantarkan pada saat kesempatan ini. Jadi kesimpulan yang terakhir tentang terjajarnya akbar dan tengkangan di Kafe Tarmartani beberapa waktu yang lalu, itulah alhamdulillah kami bersyukur qadarullah dengan rahmat Allah, itu Allah mudah-mudahan terinspirasilah kita, teringat untuk khususnya ini yang pemuda Muhammadiyah sebagai kami katakan tidak ada keluhan dari beberapa petinggi Muhammadiyah bahwasanya kita diingatkan sebenarnya ada syair kan di lagu itu. Yang mentari di ufuk timur itu sudah meninggi. Ya, harus apa yang kita lakukan? Jangan tidur kita, bangunlah. Jangan keduluan ayam berkokok sementara kalian masih mendengkur. Dan subuh sudah berkumandang. Siapa yang sholat berjamaah subuh sama tidak sholat sepanjang malam. Siapa yang sholat isya sama tidak sholat setengah malam. Bayangkan itu namanya. Bu Angga pernah berkata, kalau kalian ingin lihat orang Islam sholat, lihat sholat Id dan Idul Fitri itu orang Islam, mengaku Islam. Tapi kalau kalian ingin lihat orang beriman sholat, lihat sholat subuhnya. Maksudnya apa? Silakan dipikir itu. Jadi hal-hal yang berat itu risiko konsekuensi dari orang yang beriman. Jadi orang yang mengaku Islam ya, kalau dari apa yang sholat, gimana saat sholat Idul Fitri, Idul Adha, udah Islam itu. Jadi begitu, itulah beberapa poin yang mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Agar Islam ini menjadi agama yang lillahi kalimat izul Islam wal muslim. Jadi ingat kita semua, kita itu diingatkan oleh pendahulu kita, para ulama, ya, para kiai, ustaz-ustaz kita agar Islam ini harus kita muliakan. Izul Islam wal muslimin. Untuk memuliakan Islam dan orang Islam agar kita bisa menjadi umat yang menurut Al-Quran ummatan wasatu, umat penengah, menjadi mediator. Wasatu itu wasit. Jangan hanya tahu wasit itu di sepak bola. Ada wasitnya, badminton ada wasitnya. Kita itu sebagai wasit. Coba baca sejarah betapa golongan Nasrani Yahudi itu waktu mereka centang berenang. Apa? Kemana mereka mengadu? Kepada Nabi Muhammad. Karena beliau tahu kepemimpinan Rasulullah pasti adil. Ya Muhammad, tolonglah kami sedang berkonflik. Damaikan kami. Luar biasa. Umatan wahidah, ini penting. Umat Islam itu umatan wahidah. Umat yang satu. Kita tuh bersatu. Nabi Adam, Hawa, Tuhan kita satu, Nabi kita satu. Islam, kitab kita satu, Al-Quran. Maka wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan jemaah umat Islam. Jangan cerai-berai. Jangan bertafarruq, jangan bercerai-berai. Ya, jangan bercerai-berai. Yang tujuan kita itu menyatukan. Maka di sepanduk itu saya tulis, eratkan ukhuwah, gapai hikmah. Jadi kalau kita tahu ingin mendapatkan hikmah yang hidup, salah satunya adalah eratkan ukhuwah ini. Ya, ukhuwah Islamiyah kah? Ukhuwah imaniyah, ukhuwah wasatuniyah, atau yang pokoknya bersaudara. Nah, sekali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wa qul rabbi ighfir warhamhu wa anta khairur rahimin. Bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.